Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu, Kang Mujab, dulu juga pegiat teater kampus ya, teater getar, dan juga pegiat media dinamika, media kampus ya. Ya, Nanti kita bisa penggembira lah. ya, yes, pokoknya pegiat lah gitu. Charlie. Kita nanti bisa cerita, bisa mendengar pengalaman-pengalamannya, atau bisa jadi mendengar konsep-konsep yang dipikirkan. Terima kasih kawan Mujab yang sudah dolan ke studio mini saya untuk ikut meramaikan channel saya, Ngaji Ansos Kang Dul. Oh ya, terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya yang sampai dengan saat ini masih menyimak channel kami. Punya apa? Channel Ngaji Ansos Kang Dul. Ya, terima kasih atas supportnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, di sela-sela tayangan yang berikut ini, saya coba untuk masih pada topik seni ya, karena dulunya saya mengunggah atau menampilkan sejarah teater getar gitu. Di episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, di episode sekarang ini ya nanti kita akan tetap melengkapi karena menurut saya sejarah teater getar menarik ya. Di samping saya sebagai pribadi itu sebagai insan seni di Salatiga, saya kira juga di kota Salatiga. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, kita akan berbincang tentang seni, tapi ini masih berkait pada soal teater ya. Ya. Nanti kawan Mujab saya minta untuk bercerita pengalamannya, saya minta untuk apapun lah, pokoknya ngalor ngidul gitu aja, enak aja. Maca puisi entuk ya. Maca puisi entuk. Apa wae entuk bicara tentang seni. Tapi kalau saya nggak terlalu mengintervensi, saya akan coba sampaikan beberapa panduan lah ya, alurnya. Kira-kira nanti Kang Mujab harus cerita soal sejarah teater misalnya, terus turunnya sampai kalau teater global ya, di tingkat Eropa, Amerika Latin, dan bahkan mungkin di Romawi atau di negeri-negeri tempo dulu lah, tempo sebelum ada sejarah. Terus mungkin mulai turun ke wilayah Nusantara atau Indonesia lah, silahkan aja menyebutnya, sampai dengan yang harus kita nukil sebetulnya menarik karena pergantian orde dari orde baru ke orde reformasi ini. Teman-teman di Getar juga punya kiprah ya, karena di situ dengan bersama gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan yang lain itu juga bergiat untuk sebetulnya mengekspresikan keluhan-keluhan rakyat yang kira-kira tersumbat hak asasinya gitu ya, atas otoritarianismenya orde baru. Tuh nanti turun lagi sampai ke Salatiga gitu kira-kira ya. Semoga itu masih menarik dibahas saat ini. Menarik saja karena soal sejarah bagi saya kapanpun itu akan menarik. Kalau iya kan Soekarno bilang jas merah jangan lupa sejarah itu kan. Ini juga sejarah yang pasti ada kontribusinya atas perkembangan atau dinamika di sebuah komunitas gitu kira-kira. Oke, begitu Kang Mujab, nanti kita ngobrol santai saja, waktunya juga nggak terbatasi, pokoknya ngalor ngidul, tapi kira-kira kisi-kisinya seperti tadi, ada sejarah yang memang harus disampaikan, kenapa
itu muncul di internasional gitu, di dunia gitu, sampai dengan nanti di Salatiga dan Gesar di Yayan Wali Songo. Win. Sekarang Win ya. Sekarang Win. Silahkan, monggo. Ya, terima kasih kepada Kang Dul yang sudah mengundang untuk ngobrol di channelnya ini. Banyak sekali tadi apa tadi ya. Kita mulai ini ya. Ora urut apa-apa, tapi semoga nanti yang tadi di daftar tadi bisa dialurkan tadi bisa saya sampaikan, dan tentu juga sebatas yang saya ketahui. Jadi kan ini ngomong tentang teater, apalagi ini teater tadi dibahas teater dari dunia gitu ya. Kalau tidak salah materi ini pernah disampaikan di Latsar Teater ya? Iya, nah, saya pernah menyampaikan ini di teman-teman yang ikut saat itu tuh mengulang juga nggak apa-apa. Tapi yang tidak datang, tidak ikut kan perlu mendengar. Boleh ya. Sebenarnya sejarah teater itu sejarah yang terbuka karena bisa dipelajari dan banyak sumbernya. Tetapi memang sejak zaman dahulu manusia itu sudah punya keterkaitan antara tradisi, budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan interaksi, kemudian itu mengekspresikan itu semua, dan akhirnya muncullah yang namanya pertunjukan begitu. Nah, bentuknya bisa tarian, bisa nyanyian, bisa musik, bisa gabungan dari tarian dan nyanyian. Ada juga tarian, nyanyian, musik. Ada juga apalagi dalam menyampaikan nilai-nilai. Kalau di Jawa ada puisi geguritan gitu. Ada geguritan, ada lagu-lagu Jawa. Nah, ada juga yang bentuknya pertunjukan, ya semacam drama begitu. Seperti ketoprak kalau di Indonesia ya, ada ludruk, terus di daerah-daerah lain juga ada sesuai dengan nama masing-masing. Di Palembang, di Padang, di Sumatera Barat, di Kalimantan, Sulawesi, semuanya punya seni pertunjukan seperti itu yang dengan nama masing-masing. Tetapi di situ pasti ada dialog, ada musik, ada pemain, dan ada penonton. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi drama itu ada pada bagaimana interaksi antara pemain di panggung dengan penonton atau audiensnya itu. Tentu ini beda dengan seperti orang baca novel, orang baca buku sastra, itu kan interaksinya akan berbeda dengan misalkan orang menampilkan sesuatu di panggung. Nah, yang ditampilkan apa? Ya bisa puji-pujian kepada Tuhan, bisa semboyan-semboyan, bisa pemikiran-pemikiran, bisa hiburan atau pengetahuan. Kayak orang menonton itu, ya ada yang pengen sekedar terhibur, tapi juga ada yang pengen mendapat pencerahan, pengen mendapat motivasi, atau sedang suntuk harus berpikir apa, nonton teater, siapa tahu nanti dapat inspirasi, dan sebagainya. Kalau di zaman dulu, hal-hal seperti itu disuguhkan, disediakan oleh masyarakat, baik dalam rangka ada kaitannya dengan peribadatan atau murni hiburan, gitu. Gimana tuh jelasnya? Ya kan ada itu pertunjukan kayak tari-tarian itu ada yang ada kaitannya dengan ritual begitu. Nah, tetapi ada juga yang murni hiburan itu ya kayak kita ngelihat wayang itu kan ada aspek hiburannya juga, walaupun juga ada aspek ceritanya juga. Monokawan pas keluar itu ya. Nah, itu atau limbuan goro-goro itu kan. Ya, tapi ini sangat beragam dan banyak sekali macamnya.
Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia punya masing-masing punya dengan karakternya masing-masing, dengan tokoh dalam cerita itu masing-masing ya. Juga dengan pola dan bahkan sampai bagaimana mereka melakukan ini, mendandani mereka dengan kostum, dengan riasan, make up, dan juga jenis-jenis tariannya juga beda-beda. Sehingga kita bisa membedakan mana tarian dari Jawa, mana tarian dari India misalkan, mana tarian dari Afrika, itu kan mereka punya ciri khas masing-masing, sehingga orang bisa membedakan. Bahkan kita bisa mengelompok-kelompokkan itu. Gitu. Jadi seni itu menjadi salah satu bentuk dari ekspresi. Ekspresi untuk menyampaikan itu. Saya ini punya keyakinan seperti ini loh. Saya punya pandangan seperti ini loh. Saya percaya pada ajaran-ajaran seperti ini begitu. Dan seni itu sangat membantu lah gitu. Bahkan kalau sekarang misalkan orang sholawatan, itu kan menunjukkan saya ini pecinta sholawat. Saya sehermania misalkan. Saya pasukan pemburu majelis sholawatan, saya pemburu pejuang sholawat dan sebagainya. Ini ada itu mafia sholawat. Mafia sholawat. Ini kan ekspresi. Ini ekspresi. Dan itu kemudian menjadi bagian dari hidup seseorang, tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Ya, soal ekspresi kawan Mujab, kan saya nggak begitu jelas ya, tapi ada cerita itu munculnya reog Ponorogo itu, konon sebetulnya untuk menyimpan yang pasukan itu asumsinya kan pasukan perang, harusnya kan gagah berani, pantang menyerah dan memperjuangkan kepentingannya, memberikan jiwa raganya untuk bangsa dan negara, kira-kira seperti itu. Kalau waktu itu ya untuk Majapahit. Nah, tetapi yang jadi persoalan atau mungkin yang terjadi kala itu pasukan-pasukan perwira mungkin jenderal-jenderal kalau sekarang itu ya, itu banyak yang suka foya-foya, banyak yang suka merias diri, banyak yang suka menumpuk-numpuk kekayaan dan harta dan wanita begitu, sehingga wajahnya ini masih wajah singa yang sangar begitu, tetapi di belakangnya itu sudah ada wanita cantik atau merak. Merak itu kan burung yang suka bersolek. Suka bersolek itu kalau sekarang mungkin simbol kemewahan, yang betul. Suka bermewah-mewahan begitu. Flexing lah. Flexing. Ya. Jadi dan perilaku yang paling unik di dalam pertunjukan kuda reog itu adalah mabuk atau istilahnya kesurupan. Nah, bukan berarti hampir malam ya, tapi surup dalam arti kesurupan itu kehilangan kesadaran. Nah, itu juga disimbolkan atau menyimpulkan bahwa harusnya menjaga negara, harusnya berkorban untuk bangsa dan negara, tetapi malah mereka mabuk dengan kekuasaan, mereka mabuk dengan itu kesurupan itu kan sudah out of control. Sudah lupa dengan visi misi, atau kalau tentara itu apa? Dengan jiwa korsanya. Sudah kehilangan jiwa korsanya. Nah, itu sebenarnya kritik ya. Ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Ekspresi ketidakpuasan terhadap kekuatan pasukan yang harusnya menjaga pertahanan dan sebagainya. Dan setiap orang punya ekspresi seperti itu kan? Iya. Untuk bisa dilampiaskan atau ditontonkan kepada pihak lain. Dan seni menjadi media yang efektif untuk ini. Gitu. Nah, saya pingin ke hal yang agak cetha gitu kira-kira ya. Kan tadi ada soal kritik sosial karena ternyata pertunjukan reog itu bukan hanya sekedar nari-nari terus ada kesurupan. Ternyata itu juga ada muatan-muatan kritik sosial saat itu kepada penguasa ya, kerajaan. Saya kok teringat kalau begitu. Nah, kritik sosial yang ada di teater kita saat itu ya monggo lah,
sekupnya nasional atau lokal gitu. Karena di zaman Orde Baru ini kan juga penuh dengan apa ya, realitas-realitas yang memang kemudian dia harus disuarakan karena Ya. ternyata saluran formalnya mampet atau DPR-nya tidak menyuarakan kan dan sebagainya karena kan ingat lagunya Iwan Fals itu ya yang surat untuk wakil rakyat itu. Wah, itu kan saya pernah Untukmu yang untukmu yang pakai safari yang hanya bilang setuju gitu kan. Kira-kira begitulah. Apakah kemudian ada kaitannya antara ekspresi teman-teman yang berteater itu dengan realitas sosial yang saat itu nyaris di titik rendah ya, kalau tidak bisa dinadir, tapi sangat rendah karena misalnya kehidupan bernegara tidak sehat karena hak asasi tidak bisa, hak mengeluarkan pendapat juga dilarang dan seterusnya. Sisi lain Orde Baru semakin kuat mencengkeram gitu kira-kira. Itu gimana itu? Kamu jawab. Ya, memang seni, apalagi teater itu kan kalau teater dalam teater maksudnya dari sejarah teater ya. Tadi juga menyinggung tentang sejarah teater dunia itu. eh ada di antaranya itu selain untuk hiburan juga untuk media kritik. Jadi karena saluran kritik ini tidak bisa ngomong secara langsung karena keterbatasan beberapa hal atau ada jarak ya antara penguasa dengan rakyatnya, atau karena ya jarak itu bisa dengan ketentuan, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan kesewenang-wenangan itu sehingga ada sejarah. Pilihan seni ini kemudian menjadi pilihan yang digunakan untuk menyuarakan kritik, menyuarakan penolakan, menyuarakan kemuakan, menyuarakan kejanggalan atas praktek-praktek yang praktek kekuasaan yang terjadi saat itu ya. Iya, yang kesewenang-wenangan itu. Bukan hanya teater ya, ada kalau Iwan Fals tadi diomongin dengan lewat lagu. Dan yang lewat lagu mungkin juga bukan hanya Iwan Fals kan, kayak Rhoma Irama waktu itu ya. Itu juga seperti itu. Itu kan pada banyak yang dibredel tuh. Iya, bahkan sempat dilarang tampil di TV sekian lama itu Rhoma Irama. Ditarik dari peredaran. Ya. Jadi saat itu adalah saat di mana Orde Baru itu sedang kuat-kuatnya. Kuat-kuatnya. Jadi menuju ke puncak kekuasaan itu. Di dalam teater juga ada beberapa yang melakukan perlawanan, dalam musik juga ada, atau mungkin dalam tulisan-tulisan yang lain. Nah, itu memang dari sananya teater juga digunakan untuk seperti itu. Jadi seni tadi ya sebagai media untuk berekspresi itu memang betul, terlepas juga bisa jadi seni juga untuk bisnis juga, bisnis seni, industri seni misalkan. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya ketika seni ini masih bisa menjadi media, bisa menjadi jalan, menjadi cara atau mewadahi pengungkapan ekspresi-ekspresi itu, nah saya pikir itu bagus. Artinya kan masih pada jalurnya begitu ya. Tapi kalau kemudian hanya murni hiburan ya tentu ya gimana gitu. Tapi saya pikir sekarang juga masih, walaupun nanti harus kita periksa lagi prosentasenya seberapa dan begitu. Dan situasinya seperti ini. Perubahan juga kan. Kalau sekarang kan memang sudah ada banyak media-media lain selain teater ya. Ada media sosial, ada video-video, atau kita bikin channel seperti ini begitu kan. Tetapi bukan berarti teater kehilangan kesempatan. Teater masih bisa. Karena kan teater itu muatannya lebih terstruktur, ada naskahnya, ada penokohannya, dan sebagainya. Alurnya juga. Alurnya, dan kita bisa memoles kritik itu dengan seni yang memikat, dengan yang menarik kira seperti itu. Oke, ngomong-ngomong, tahun berapa sih aktif di teater Getar dulu?
Aku ikut Latsar itu tahun 94. 94 ya. Masuk langsung ikut Latsar. Maksudnya di semester pertama. Terus saya sampai ospek tahun 99. Jadi saya wisuda itu April, itu terus ada ospek itu saya masih ikut pentas. Waktu itu pentas di dalam inaugurasi ospek. Setelah itu ya masih sering ngobrol-ngobrol lah Ya, artinya kan, dengan ya. artinya tahun itu kalau saya ambil momentum 98 kan, Iya. reformasi itu kan masih di sekitaran, masih terus ibaratnya masih harus jogging-jogging bagaimana ini mengadakan perlawanan, penolakan dan pembebasan. Dan panggungnya bukan hanya panggung di kampus. Pentas dengan aksi di jalan, di bundaran Salatiga itu, di depan Korem itu kan. Nah, ya itu menyuarakan ya waktu itu karena memang secara nasional itu sudah mencapai titik kulminasi kekuasaan Orde Baru. Sehingga di tahun 98 itu akhirnya mundur. Kan jatuhnya memuncak gitu. Ya. Itu kan anti klimaknya lah. Ya, anti klimaknya 98 itu karena 96 97 itu kan Orde Baru sudah tidak ketulungan itu ininya. Sehingga bahkan waktu itu kalau nggak salah Golkar menangnya sampai berapa persen itu? 100% lebih itu Pak. Gila bener itu. Nah, ini kayaknya sudah mulai menukik ke hal-hal yang lebih skopnya detail ini. Iya. Kalau dilihat dari pergerakannya atau dinamikanya teater di Salatiga atas situasi yang menjelang anti klimak tadi gimana itu? Kan Salatiga juga banyak ini ya, banyak menyumbangkan kontribusi lah kira-kira gitu ya. Iya. Wah, ini ngeling-ngeling mana ki? Ya, cerita aja. Karena 98 ke 2023 itu seberang tahun, Pak. Sekali tahun lebih ya. Ya, kan waktu itu anak-anak teater juga anak-anak dinamika, anak pes kan, juga berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa dari tempat lain. Jadi persinggungan, berjaringan, persinggungan, interaksi, bahkan sampai ada koalisi untuk memperjuangkan hal-hal yang ini perlu diperjuangkan oleh mahasiswa itu saling mempengaruhi. Jadi kondisi politik mempengaruhi teater, di teater juga bagaimana mengekspresikan itu, bahkan menjadi media untuk menyampaikan keresahan, untuk menyampaikan bahkan waktu sampai ke perlawanan ya, penolakan turunkan Soeharto dan sebagainya. Maaf, tapi waktu itu kata-kata seperti itu. Nah, kritik terhadap Orde Baru, terhadap bagaimana, apalagi waktu itu kan Indonesia ekonominya 98 itu kan kena krismon, istilahnya krismon itu kan. Nah, itu juga menyuarakan ketidakpecusan pemerintah mengatasi situasi itu gitu kan. Ya walaupun mungkin bukan cuma Indonesia yang krismon, tapi ya mirip ketika Indonesia kena COVID itu kan. Jadi yang kena kan bukan Indonesia, tapi karena kita ini skopnya yang kita suarakan tentang Indonesia. Ya. Ya maksudnya saya ngulangi dikit karena tadi disinggung soal berjejaring, berarti ada networkingnya sama gerakan teater yang kritis gitu kira-kira di basis-basis di kampus-kampus yang ada. Menarik, cuma ya saya tadi makanya ini cerita lama banget tetapi harus di upgrade begitu ya, karena ini menjadi sesuatu hal yang harus diketahui di generasi sudah 98. Justru itu dulu sampai dengan ada jejaring antar kota, ada menjadi pergerakan secara nasional untuk sampai pada anti klimaknya tadi 98 tadi yang ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto saat itu kan. Yang lebih menarik lagi mungkin bisa dijelaskan kawan Mujab, ketika teater Getar di Salatiga dengan kurun waktu sebelum 98 ini yang lebih istilahnya yang lebih tidak terlupakan lah kira-kira untuk generasi berikutnya itu apa kira-kira? Sebenarnya kan
eh, perlu dibahas juga selain pementasan ya, Pementasan. kan ada bagaimana tradisi intelektualitas itu terbangun. Oke ya, tradisi. Ya, tradisi intelektualitas. Selain bagian dari budaya juga kita dari tentang akademisi gitu ya. Ya. Jadi misalkan waktu itu ada sebelum 98 itu yang saya ingat itu ada penolakan terhadap PLTN. Oh, Nah, PLTN Muria ya. Muria. Waktu itu kan Getar dengan siapa ya, dengan Walhi kalau nggak salah, Ya, dan juga aktivis yang lain itu menyuarakan penolakan pembangunan PLTN di Muria. Karena dikhawatirkan, apalagi waktu itu ya, ngomong soal profesionalitas, soal kemampuan dan sebagainya, masih menyaksikan bila terjadi iya, kecelakaan ini. utamanya soal keamanan, soal keamanan. Dan itu penolakannya sangat masif. Ada berbagai aksi, ada seminar, ada diskusi dan kajian-kajian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kecil-kecil, walaupun mungkin juga agak ini, kita sering ikut dalam ini pembelaan konflik lahan. Nah, konflik lahan kayak di Boyolali, tentang Sabuk Ijo Gunung Wombo, itu juga kan juga teman-teman dinamika teman-teman Getar itu yang jadi walaupun kalau yang terlihat itu pementasannya, tetapi prakteknya sehari-hari itu kan juga mempengaruhi. Jadi waktu itu memang perhatian ke isu-isu lokal, isu-isu regional dan isu nasional itu sangat kuat di benak mahasiswa, utamanya di teman-teman Getar, dinamika dan mungkin beberapa yang lain. Itu kalau jaringan yang lain, di jaring yang lain tentang pemikiran, saya agak lupa itu loh dulu yang di saat-saat itu kan juga mulai memanas isu tentang Timor Leste. Nah, Timor Leste kan 98 itu belum merdeka itu. Ya. Nah, jadi berkembang, memang ini mungkin juga agak ada rasa berdosa saya, karena waktu itu kan banyak dari kalangan mahasiswa itu mendukung kemerdekaan Timor. Nah, karena kebetulan waktu itu ada temen UKSW, ya. Siapa itu namanya saya agak lupa, yang juga berinteraksi dengan teman-teman dinamika, sehingga suara-suara untuk kemerdekaan Timor Leste itu sampai ke teman-teman di lah, makanya kan isunya memang banyak yang keluar, maksudnya bukan hanya di kampus itu loh. Terus apalagi ya yang agak besar itu, tetapi mulai saat itu juga mulai ini ada forum banyak ya, kalau tapi Ali Saryati bisa lebih ke orang-orang yang tercerahkan kira-kira. Nah, dari tradisi intelektual itu waktu itu juga ada ini membumikan Al-Quran. Nah, itu kemudian apa implementasinya bisa macam-macam karena ada yang pegiat media kan, ada yang ada pegiat seni termasuk ini. Ada juga yang kalau aliansinya PLTN itu bukan hanya mahasiswa, rakyat, masyarakat di sekitar itu, LSM juga kan. Jadi sebelum ke seni, atau sebetulnya seni itu bagian dari pengembangan tradisi intelektual akademik mahasiswa yang kalau Anda suka dengan istilah Gramsci ya silahkan, istilah Ali Saryati ya silahkan, tetapi ini menjadi satu yang terus berkembang gitu ya, dan terus bergulir maju gitu. Itu yang tradisi intelektual, dan karena konteksnya saat ini adalah teater, otomatis seni, teman-teman yang pegiat seni otomatis menelaahnya atau merekamnya atau kemudian mencernanya itu juga dari nuansa-nuansa seni itu kira-kira ya kawan ucap ya, sehingga ada aliansi dan bahkan kayak ikut aksi gitu kira-kira ya. Iya kan begini, bagian dari teater itu semacam pihak yang paling
yang paling berkesempatan untuk menggambarkan bagaimana kekejaman penguasa, bagaimana kekejaman militer, bagaimana arogansi dan kesewenang-wenangan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat itu kan menggambarkannya lewat teater itu. Selain juga dengan orasi-orasi. Dan itu karena teater itu orang yang ikut di pinggir jalan ikut melihat aksi bahkan ikut dalam rombongan aksi itu mereka jadi tahu, mereka jadi tercerahkan. Oh, ternyata kekejamannya seperti itu. Tergambarkan dengan dalam pementasan-pementasan entah itu di bundaran Pancasila, entah itu di bundaran Salatiga atau dimanapun ketika aksi itu jalan pasti teaternya ikut. Jadi walaupun itu mungkin istilahnya insidental ya atau dadakan begitu, tetapi kan karena benaknya ini sudah ada wacana, sudah ada apa ya pemahamannya, sudah ada kesadarannya. Oh ini loh yang perlu disuarakan, yang harus disuarakan. Oh ini loh yang harus diberitakan kepada masyarakat sehingga bentuk pementasannya itu seperti itu tentang penyiksaan, tentang kesewenang-wenangan, tentang bagaimana rakyat diserobot tanahnya oleh penguasa, oleh modal, dan bagaimana rakyat ini sudah betul-betul siapa yang membela? Seakan-akan media. Selain media untuk berkarya, untuk melahirkan karya, juga media untuk berekspresi, untuk mengekspresikan, untuk menyuarakan, sehingga ketika orang nonton teater itu, yang pertama mungkin mendapat hiburan, yang kedua dan yang utama itu ya mendapat pencerahan, mendapat paradigma berpikirnya ini juga mereka tersadarkan, terbangun kesadarannya sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, dan itu perlu dikemas dengan cara yang bagaimana begitu sehingga menarik, sehingga ya agak ada entertainment-nya dikit-dikit lah ya. Ya kan sekarang ini kan teater tidak sendiri, harus berlomba dengan YouTube, berlomba dengan Reels, berlomba dengan tayangan-tayangan lain. Kalau tidak menarik itu nanti akan yang peminatnya sedikit. Makanya di situ tetap ya waktu itu sejak dulu juga ada dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan keunikan-keunikan, dibutuhkan daya tarik yang kuat, dibutuhkan ada bagaimana ada magnet dalam pertunjukan ini sehingga orang mau datang, orang mau menonton. Orang nonton teater ki rasanya ki ada yang kurang. Aku masuk angin ya suara nonton teater kira-kira seperti itulah. Jadi itu bagaimana caranya? Ya bisa dipelajari. Kan tadi kan di panggung teater itu intinya ya antara pementasan di panggung dengan interaksi dengan penonton. Ketika interaksinya apa ya kan macam-macam, bisa tepuk tangan, bisa sedih, bisa gembira, bisa menangis, bahkan hening itu juga bagian dari interaksi. Tapi kalau interaksi itu nggak ada ya berarti teatermu gimana kan begitu. Oke, bagi anak muda pegiat seni, kita sudah barusan kita dengarkan pesan-pesan pelaku salah satu pelaku di akhir-akhir masa Orde Baru berganti lah gitu kira-kira. Saya hanya menggarisbawahi saja karena saya masuk kuliah Orde Baru, wisudanya sudah reformasi. Sudah ada transisi, melampaui transisi. Oke, begitu kawan-kawan ya. Ada karena media seni atau itu menjadi media berekspresi, berkarya, maka teruslah berekspresi, berkarya dengan melihat realitas sosial yang ada. Karena tidak bisa tidak munculnya ekspresi itu atas kondisi realitas yang ada sehingga kita bisa munculkan itu. Soal kemudian ada tambahan elemen lainnya, misalnya harus menarik karena dikemas dengan entertainment itu saya termasuk kira ini Pak, tak tambahkan sedikit ya. Jadi biasanya penonton itu suka kalau di dalam pementasan itu dirinya terwakili. Kalau ngomong misalkan soal penderitaan, orang-orang yang
sedang menderita itu akan merasa terwakili dari pementasan itu. Hmm. Ketika orang sedang sedih kemudian ditampilkan kesedihan, orang-orang yang sedih akan merasa terwakili dengan itu. Dan kalau orang itu sering terwakili dalam sebuah pementasan, dia akan oh ini ngomong tentang diri saya. Ya, Oh ini membahas tentang kehidupan saya misalnya seperti termasuk itu. orang-orang yang tertindas kan harus Iya, terwakili itu. di situ. Iya, terwakili. Itu saudara, teman-teman semuanya, sudah setengah jam sekitar ya, lebih dikit. Kita berbincang-bincang ngobrol dengan kawan Mujab yang dulu pernah menjadi pegiat seni di Teater Getar IAIN Salatiga. sekarang UIN. Saya kira seperti yang saya janjikan, saya akan terus mencari kawan-kawan yang dulu pernah melakoni proses-proses itu ya, untuk diceritakan lagi, karena sharing seperti ini menurut saya penting. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf, bisa kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.